Assalamualaikum, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Amin Hidayatullah dengan NIM 182 Saya Ahmad Mulyo di belakang 189. yang akan menyampaikan tentang behavioral approach oleh B.F. Skinner. Kali ini kita akan membahas teori penguatan yang diperkenalkan oleh B.F. Skinner. Nama lengkapnya adalah Bruce Frederick Skinner, lahir pada 20 Maret 1904, adalah seorang psikolog Amerika terkenal yang dikenal sebagai tokoh utama dalam aliran behaviorisme. Behaviorisme adalah teori yang berfokus pada bagaimana konsekuensi dari suatu perilaku mempengaruhi kemungkinan perilaku tersebut untuk diulang. Teori ini menekankan bahwa perilaku dapat dimodifikasi melalui penguatan atau hukuman. Yang pertama ada pengondition operance atau bisa disebut operance sounding, merupakan metode pembelajaran yang menggunakan penghargaan atau hukum untuk mengubah perilaku. Nah, teori ini dikembangkan oleh B.F. Skinner dan juga dapat dikenal sebagai pengondition Skinner atau pengondition instrumental Skinner. Nah, membedakan dua jenis perilaku yang berbeda, yaitu yang pertama perilaku responden atau bahasa Inggrisnya respondent behavior. Nah, merupakan perilaku yang terjadi secara otomatis dan refleks, kayak seperti kita menarik tangan dari kompor yang panas atau menghentakkan kaki saat dokter mengetuk lutut kita. Kita tidak perlu mempelajari perilaku ini karena perilaku ini terjadi secara otomatis dan tidak disengaja. Sebaliknya, perilaku operance atau operance behavior merupakan perilaku yang berada di bawah kendali kesadaran kita. Beberapa perilaku mungkin terjadi secara spontan dan lainnya disengaja, tetapi konsekuensi dari tindakan inilah yang kemudian mempengaruhi apakah perilaku tersebut akan terjadi lagi di masa mendatang. Tindakan ini terdapat lingkungan dan konsekuensi dari tindakan tersebut merupakan bagian penting dari proses pembelajaran. Yang kedua ada jenis-jenis penguatan atau reinforcement, merupakan bentuk apresiasi yang diberikan kepada seseorang atas yang telah dilakukan. Penguatan dapat berupa respon verbal atau non-verbal. Nah, Skinner menjelaskan bagaimana perilaku dibentuk melalui konsekuensi. Yang pertama ada penguatan positif. Bahasa Inggrisnya positive reinforcement, memberikan konsekuensi yang menyenangkan atau hadiah setelah perilaku tertentu, sehingga meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut terjadi di masa mendatang. Contohnya kayak seseorang anak yang mendapatkan pujian atau hadiah setelah menyelesaikan tugas sekolah dengan baik. Yang kedua ada penguatan negatif atau negative reinforcement, menghilang atau mengurangi konsekuensi yang tidak menyenangkan setelah individu melakukan suatu perilaku tertentu yang juga meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut diulang. Contohnya kayak seseorang memakai obat untuk menghilangkan rasa sakit. Nah, sehingga kan perilaku memakai obat lebih memungkinkan terjadi lagi saat merasa sakit. Yang kedua ada hukuman atau punishment. Hukuman merupakan konsekuensi yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya perilaku tertentu. Nah, di dalam ini terdapat dua jenis hukuman. Yang pertama ada positif atau positive punishment, menambahkan stimulus yang tidak menyenangkan setelah perilaku tertentu, sehingga perilaku tersebut cenderung berkurang. Contohnya kayak seseorang anak dimarahi setelah memecahkan piring atau memecahkan gelas gitu. Yang kedua ada hukuman negatif atau negative punishment, menghapus atau menghilangkan stimulus yang menyenangkan sebagai konsekuensi dari perilaku tertentu, sehingga perilaku tersebut berkurang. Contohnya kayak orang tua mengambil mainan anak setelah anak tersebut tidak menyelesaikan tugasnya. Nah, Skinner menekan bahwa hukuman cenderung kurang efektif dibanding penguatan karena seringkali hanya mengurangi perilaku sementara dan dapat menimbulkan efek samping seperti ketakutan atau agresif. Sebaliknya, penguatan positif dianggap sebagai metode yang lebih efisien untuk memotivasi perubahan perilaku. Selanjutnya ada jadwal penguatan atau schedule of reinforcement. Skinner juga mengembangkan konsep jadwal penguatan untuk menjelaskan bagaimana frekuensi dan pola pemberian penguatan dapat dipengaruhi perilaku. Berikut adalah 4 jenis utama jadwal penguatan. Yang pertama, penguatan interval tetap atau fixed interval. Penguatan diberikan setelah periode waktu tertentu telah berlalu sejak perilaku terakhir kali diperkuat. Contohnya, seorang pekerja memberikan gaji setiap 2 minggu tanpa memandang kinerja selama periode tersebut. Penguatan interval variable interval. Penguatan diberikan setelah periode waktu yang berubah-ubah atau tidak tetap. Contohnya, bagaimana seorang pemancing yang kadang mendapatkan ikan dalam waktu tertentu, tetapi tidak bisa diprediksi. Yang ketiga, penguatan rasio tetap atau fixed ratio. Penguatan diberikan setelah individu menunjukkan perilaku dalam jumlah tertentu. Contohnya, seorang pekerja mendapatkan bonus setiap kali berhasil menjual 5 produk. Yang keempat, penguatan rasio variabel atau variabel rasio. Penguatan diberikan setelah perilaku dilakukan dengan jumlah tertentu yang tidak tetap atau bervariasi. Contohnya, pemain di judi di mesin slot yang tidak tahu pasti berapa kali mereka harus bermain sebelum mendapatkan hadiah. Jadwal penguatan rasio variabel ini dianggap sangat efektif untuk mempertahankan perilaku karena individu sulit untuk memprediksi kapan penguatan akan datang, sehingga mereka terus melakukan perilaku. Jadwal penguatan rasio variabel dianggap sangat efektif untuk mempertahankan perilaku. Yang keempat, aplikasi dalam kehidupan nyata. Teori Skinner yang digunakan dalam pendidikan sebagai sistem reward untuk memotivasi murid untuk belajar, manajemen organisasi seperti memotivasi karyawan untuk mencapai target supaya bisa mendapatkan bonus dan insentif kerja, dan juga terapi perilaku untuk memodifikasi perilaku anak dan pasien. Teori ini juga mendapatkan kritik terhadap teori Skinner. Teori Skinner menuai pro dan kontra. Untuk kontranya diantaranya dianggap terlalu mekanistik, mengabaikan pikiran dan emosi, dan bergantung pada kontrol eksternal, kurang memerhatikan kebebasan individu.